Jabatan Universitas Lambung Mangkurat tahun 2021 pada hari ini 21 November 2022 akan melaksanakan praktek rutin di SDN Pasar Arba, Kecamatan Banuwalawas, Kabupaten Tabalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, hendaknya kita membaca doa supaya apa? Ya, supaya pembelajaran kita bisa berjalan lancar dan pembelajaran kita juga bisa berkah untuk kita. Ya, silahkan untuk Lukman untuk memimpin doa kita. Ya, semuanya angkat tangannya. Senin tanggal 21 bulan 11 bulan November tahun 2022. Ya, sekarang Ibu cek kehadirannya. Yang pertama Hasanur Rahman. Ya. Kemudian Muhammad Rizky Ramadhani. Lalu Siti Nurhaliza. Jadi hari ini hadir semua. Ya, selanjutnya tadi sudah Ibu cek kehadiran, lalu periksa kerapiannya. Perempuannya bagaimana bajunya, laki-lakinya sudah dimasukkan? Sekarang kebersihannya. Coba lihat di sekitarnya sudah bersih? Nah, sekarang kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silahkan berdiri semuanya. Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, sekarang di dalam pembelajaran kita ada aturan yang harus dipatuhi. Yang pertama apa ini? Dengarkan dengan baik. Ya, dengarkan dengan baik, baik itu penjelasan dari Ibu ataupun dari teman-teman. Ya, lalu yang terakhir, Mengerjakan tugas tepat ya, waktu. mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi nanti kalau kata Ibu, tugasnya dikerjakan selama 10 menit, jadi maksimalkan waktunya 10 menit. Ya, itu tadi aturan pembelajaran kita. Lalu selanjutnya, coba kita amati kedua gambar ini. Gambar yang pertama dulu ini anak-anak gambar apa? Nih.
ada air terjun. Lalu ada apa lagi? Ada matahari, ada apa lagi? Ada awan. Lalu yang ini nih? Iya, tebing beban. Gambar yang kedua, gambar apa? Ya, ada tupai. Ada tupai. Ada Urat. ya, ada bebek. Apa? Ada kura-kura. Nah, itu sekarang kita lihat perbedaan antara kedua gambar ini. Terletak di mana ya perbedaannya? Tidak ada pohon. Di hewan. Kalau di sini tidak ada hewan, kalau di sini ada. Ya, pohon. Di sini tidak ada pohon dan di sini ada pohon. Ya, tidak ada rumput juga di sini. Nah, itu perbedaannya. Nah, gambar ini ada kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita hari ini akan memasuki tema baru, yaitu tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran pertama. Yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini nanti melalui membaca teks kalian dapat menemukan pikiran utama dan juga informasi penting. Lalu nanti melalui kegiatan pengamatan dan juga pengumpulan informasi, nanti kalian dapat menyajikan informasi ke dalam bentuk teks fiksi, non fiksi, maaf. Lalu nanti juga kita akan mengamati video. Dari video itu kalian dapat menguraikan jenis makanan hewan. Lalu nanti kita juga akan melakukan kegiatan berdiskusi. Nah, dari kegiatan itu kalian dapat merincikan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini ada teks dialog percakapan antara Udin dan teman-temannya. Nah, siapa di sini yang mau jadi Udin? Ya, Lukman. Kemudian siapa yang mau jadi Lani? Ya, Safa. Yang jadi Edo? Ini ibu dulu yang bacalah, nanti kalian membaca percakapannya. Udin sangat gembira hari ini. Ia pun tak sabar ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Ayo yang pertama, silakan Udin. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin ku tunjukkan pada kalian. Apakah itu? Udin kelihatannya sesuatu hal yang menarik. Tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Apakah ekosistem itu? Udin, dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami? Menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain membuat gambar gambar, buku ini juga memuat penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Nah, itu tadi percakapannya. Jadi si Udin mendapatkan buku dari bibinya. Nah, kemudian di sini Beni bertanya, apakah ekosistem itu Udin? Ada yang bisa menjelaskan sama ibu? Ekosistem itu apa? Tidak ada. Nah, terus kata Udin, lebih baik kita baca saja bukunya. Jadi kita coba baca buku mengenai ekosistem. Nah, nih bukunya sudah ibu siapkan. Nah, di buku ini ada tentang ekosistem. Jadi kalian baca dengan cermat, kemudian kalian temukan pikiran utamanya dan juga informasi pentingnya. Nah, dari situ nanti kalian akan mengetahui apa itu ekosistem. Nah, untuk kelompoknya sudah ibu bagi. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, ini bukunya dulu. Nah, dari buku itu tadi tentang teks non fiksi yang judulnya itu adalah ekosistem. Coba kalian temukan nih pikiran utama dan juga informasi penting di tiap paragrafnya. Nah, coba kalian kerjakan bersama-sama dengan teman kelompok kalian.
Ya, di situ bisa kalian tuliskan nama kelompoknya beserta nama anggota kelompoknya. Nah, di sini ada juga nih teksnya. Ya, Ibu beri waktu 10 menit. Nih, yang lainnya bisa di sini. Bisa baca di sini sama. Nah, coba cari. Bisa digaris bawahi yang mana ini sama. Nah, jadi bisa biniannya cari. Biniannya menulis. Sudah nomor 1. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah, kita presentasikan ke depan kelas. Dimulai dari kelompok 1, bacakan yang paragraf pertama. Ayo maju. Semuanya maju kita. Ya, silakan kelompok 1 bacakan paragraf pertama dan kelompok lainnya disimak penjelasan dari kelompok 1 lah. Lihatin jawaban berhentian juga. Ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu pikiran utamanya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Sama. Nah, kemudian informasi pentingnya sama. Bagiannya hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Nah, itu informasi penting pada paragraf pertama. Bagaimana kelompok yang lain juga? Sama. Ya. Kita beri tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. 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 Silakan duduk. Kita akan kelompok 4 selanjutnya untuk membacakan yang paragraf 4. Siapa yang membacakan? Bapak. Nah, itu pokok pikirannya. Bagaimana kelompok yang lain? Sama. Informasi pentingnya apa? Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Nah, itu informasi pentingnya. Bagaimana kelompok yang lain? Sama. Ya, kita beri tepuk salut untuk kelompok 4. Tepuk salut. 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 Nah, itu tadi adalah pokok pikiran atau pikiran utama dan informasi penting dari sebuah teks non-fiksi. Nah, dari situ tadi kita bisa mengetahui apa itu ekosistem. Apa itu tadi ekosistem? Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Nah, itu tadi adalah ekosistem. Ekosistem itu adalah kumpulan makhluk hidup dan benda tak hidup di sebuah lingkungan yang saling berinteraksi dan saling bergantungan. Nah, itu namanya adalah ekosistem. Sekarang, untuk pemahaman kalian lebih lanjut lagi mengenai ekosistem, coba kalian perhatikan video berikut ini ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup.
Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian yang tak hidup atau abiotik. Berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu dalam waktu yang sama. Nah, itu tadi video mengenai ekosistem. Jadi, ekosistem itu ada ekosistem biotik dan ekosistem abiotik. Ekosistem biotik itu contohnya apa tadi? Ada yang benda hidup. Ya, benda hidup contohnya pohon atau tumbuhan. Kemudian apa lagi? Hewan dan juga manusia. Nah, itu komponen biotik. Nah, di sini ibu membawa sesuatu. Coba nih kelompok 1 lihat. Ada apa saja kelompok 1? Jangkrik, tanah, pohon, cacing. Ya, di dalam sini juga ada cacing, tapi tidak terlihat karena di dalam ibu semua masukkan. Sekarang kelompok 2. Nah, kelompok 2 coba lihat ada apa saja. Hewannya ada jangkrik, tanah, Itu hewannya ada cacing. Nah, di dalam toples yang ibu bawa ini, di dalam toples yang ibu bawa ini, coba sebutkan yang termasuk komponen biotik itu yang mana, yo? Hewannya apa? Jangkrik, cacing. Ya, dan cacing. Kemudian tumbuhan. Lalu kalau komponen abiotiknya ada tanah. Kemudian juga ada udara. Nah, tumbuhan ini bisa hidup karena apa, yo? Tumbuhan karena ada tanah dan juga ya cacing yang menyuburkannya. Nah, jadi nih tumbuhan ini bisa hidup karena ada tanah. Nah, tumbuhan ini kan komponen biotik dan tanah komponen abiotik. Nah, mereka berdua ini saling berkegantungan. Kalau tidak ada tanah, maka tumbuhannya tidak bisa hidup. Nih sama juga jangkriknya di sini bisa hidup karena apa? Karena ada udara. Kalau tidak ada udara maka akan mati. Kemudian juga ada nih tumbuhannya, jadi dia bisa makan. Nah, ini gambaran apa itu ekosistem. Kalau ini satu ekor rusa itu dinamakan ya individu, karena individu itu adalah makhluk hidup tunggal atau sendiri. Lalu yang ini nih kumpulan rusa dinamakan populasi. Ya, populasi. Kalau yang ini komunitas. Ya, ini komunitas, dan yang terakhir itu namanya ekosistem. Nah, seperti halnya manusia, hewan juga membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi. Nah, jenis makanan hewan itu berbeda-beda. Ada yang tahu tidak apa aja jenis makanan hewan? Daging, apa lagi? Tumbuhan, rumput, ya itu termasuk jenis makanan hewan. Nah, ada yang tahu kenapa jenis makanan hewan itu berbeda-beda? Tidak. Ada yang tahukah kenapa jenis makanan hewan itu berbeda-beda? Nah, coba kalian lihat video berikut ini dulu. Nah, ini penjelasan mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Misalnya daun, batang, buah, dan biji. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tertentu. Nah, tadi sudah kita tonton videonya. Yang pertama, apa saja jenis makanan hewan? Apa saja tadi? Hewan dan hewan
Ayo, ada yang bisa menjawab mengapa? Yang ketiga mengapa? Karena hewan memiliki ciri khas masing-masing. Nah, katanya karena hewan memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya misalkan seperti kucing. Gigi kucing itu bertaring atau tidak? Bertaring. Nah, makanya dia golongan makanannya itu adalah hewan lain. Kalau sapi giginya bertaring atau tidak? Tidak. Nah, makanya golongan makanannya itu adalah tumbuhan. Jadi jenis makanannya itu berbeda-beda karena hewan itu memiliki ciri khasnya masing. Nah, jadi tadi jenis makanan hewan itu ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama hewan pemakan tumbuhan dan yang kedua ya hewan pemakan hewan lain. Nah, tumbuhan ini ada beberapa bagian yang disukai oleh hewan. Contohnya tadi ada bagian tumbuhannya apa? Ya, daun. Apa lagi? Batang, biji dan buah. Nah, itu disukai oleh hewan-hewan. Contohnya ulat itu suka apa? Daun. Kemudian buahnya loh, bisa loh di dalam buah itu ada buah. Sudah paham mengenai jenis makanan hewan tadi? Nah, sekarang sudah dikeluarkan atau sudah dibawa yang Ibu pinta kemarin? Gambar hewan? Sudah. Coba diangkat, Ibu mau melihat. Nah, kelompok 1 ada, kelompok 2. Ya, kelompok 3. Ya, kelompok 4. Ya. Nah, gambar-gambar itu kalian coba rincikan jenis makanannya apa. Nah, di sini kalian tempelkan gambarnya, kemudian di bawahnya kalian tulis nama hewannya apa. Lalu di sampingnya ini tulis jenis makanannya. Misalkan ya, Ibu contohkan gambar burung, saya burung pipit. Nama makanannya biji padi. Lalu di golongan makanannya ini tumbuhan atau hewan? Ya, berarti tulis tumbuhan. Paham? Silakan kerjakan secara berkelompok. Ibu beri waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Tahu kamu enak Ibu itu nulisin nama hewannya. Atas kan karena sini kan ada tulis nama hewannya ya. Kita kepilih makan. Sudahkah semuanya? Nah, kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, kalau sudah kita presentasikan ke depan kelas. Mulai dari kelompok 4. Tadi udah kelompok 1. Nah, kelompok 1 akan membacakan hasil diskusinya. Kelompok lain diperhatikan. Silakan kelompok 1. Nah, bagaimana kelompok yang lain? Katanya elang itu makanannya kelinci, benarkah? Benar. Selain kelinci ada apa lagi? Apa ya? Ayam. Ya, biasanya ada anak ayam. Kemudian hewan yang lainnya? Ayam. Nama makanannya? Golongannya? Nah, ayam katanya makanannya biji benih. Bagaimana kelompok lain? Benar. Yang terakhir? Buaya daging.
daging manusia bisa, kemudian daging hewan yang lain, misalnya kelinci, ikan. Daging kecil. Ya. Nah, itu tadi hasil dari kelompok satu. Ya, kelompok 4, maaf. Kita beri tepuk salut untuk kelompok 4. Tepuk salut. 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 Ya, sekarang kelompok 3. Kelompok yang lain disimaklah. Kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Yang pertama apa? Nah, bagaimana benarkah kambing makan rumput? Nah, golongannya rumput itu tumbuhan atau hewan? Lain. Harimau. Nama atau jenis makanan daging besar atau kerbau. Bagaimana kelompok 4? Benarkah? Benar. Makanannya tadi apa? Tadi kata kelompok 3. Harimau. Ya. Kemudian ya, bagaimana kelompok 1? Benarkah? Benar. Kita beri tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. 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 Sekarang kelompok 2. Yuk. Ya, silakan kelompok yang lainnya disimak. Kelinci makan wortel, golongan makanan tumbuhan. Ya, bagaimana? Benarkah? Benar. Kelinci makannya wortel. Benar. Sapi makan batang padi dan jagung, golongan makanan hewan lain. Bagaimana kelompok yang lain? Salah. Ya, ada kesalahan harusnya. Tumbuhan. Ya, tumbuhan. Dia nanti digantilah tumbuhan. Kita beri tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. 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 Ya, tidak apa-apa, nanti diganti yang salahnya ini tumbuhan. Ya, silakan duduk kelompok 2. Ya, jadi tadi Ibu lihat dari hasil diskusi kalian semuanya benar, namun tadi ada sedikit kesalahan pada kelompok. Ya. Nah, jadi tadi jenis makanan hewan itu ada apa saja? Ya, tumbuhan dan hewan lain. Nah, coba kita lihat di PPT ini berapa? Ada makannya batang bambu. Ayam katanya kelinci atau anak ayam. Nah, itu tadi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Paham. Coba semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu. Ini kok. Nah, tadi kalian sudah mengetahui penggolongan hewan berdasarkan jenisnya. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk membuat teks non-fiksi. Ada yang tahu apa itu teks non-fiksi? Nah, teks non-fiksi adalah informasi teks yang memiliki informasi yang asli. ya? Iya, benar. Tepuk tangan untuk Ayas. Nah, jadi teks non
berupa fakta atau asli. Nah, sekarang coba kalian buat teks non fiksi. Tuh, pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. 1 pemakan tumbuhan, 1 pemakan hewan lain. Lalu tuliskan penjelasan mengenai hewan tersebut, termasuk habitatnya. Kemudian jenis makanannya apa? Cara hewan tersebut mendapatkan makanannya itu seperti apa? Nah, itu kan fungsinya apa? Hewan yang lainnya apa? Hewan yang lainnya apa? Hewan pemakan yang lain. Terus kalau kalian cek. Bisa kah? Apanya? Aku udah dari tadi. Kamu itu makan. Ini aku diam aja dari tadi. Bisa cari di lain, di buku yang ibu berikan bisa cari informasinya. Di buku yang lainnya bisa cari informasi mengenai hewannya. Misalkan hewan kucing, itu apa makanannya, habitatnya di mana, tempat tinggalnya. Iya. Sudah selesai kah? Kelompok 4 sudah. Kelompok 3 belum. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 belum. Sedikit lagi kah? Ya, waktunya 2 menit lagi. 2 menit. Sudah. Kelompok 3 sudah, tinggal kelompok 1. Sudah semuanya? Ya, kalau sudah kita presentasikan ke depan. Nah, sekarang kelompok 2 akan membacakan hasil diskusinya kelompok yang lain, disimak ya. Silakan. Hewan yang sering dijadikan sebagai hewan peliharaan dan hewan asing. Kelinci berbanding menjadi 2 jenis, yaitu kelinci liar dan kelinci peliharaan. Di Indonesia banyak terdapat kelinci lokal, yakni kelinci Jawa dan kelinci Sumatera. Kelinci liar biasanya hidup berkelompok dan hidup di sarang-sarang bawah tanah pada rumput, hutan, dan semak-semak. Ada lingkungan di mana kelinci biasanya menikah. Nah, itu tadi adalah teks non fiksi dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Ayo Ayas, paling tinggi Ayas. Siapa yang baca? Ayas. Hewannya apa, Ayas? Ayam dan kucing katanya. Dengarkanlah. Ini termasuk hewan pemakan tumbuhan. Tempat hewan tinggal ayam di darat. Jenis makanan ayam adalah biji padi. Kucing termasuk hewan pemakan hewan lain. Tempat tinggal kucing di darat. Jenis makanan kucing adalah daging tikus atau daging ikan. Kucing adalah hewan yang dikenal lunak dan akrab dengan manusia. Iya, benar sekali ya. Teks non fiksi yang dijelaskan oleh kelompok 3. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi tadi setelah ibu dengarkan dari keempat kelompok tentang teks non fiksi yang kalian buat, alhamdulillah teksnya sudah berisi tentang fakta mengenai hewan, bermacam-macam hewan. Tadi ada kucing, ada elang, ada ayam, dan ada juga kelinci. Kita sudah mempelajari berbagai macam pelajaran tadi. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Ya, silahkan Afrija maju. Simpulkan apa yang sudah kita pelajari. Ya, Afrija. Tadi kita sudah belajar mengenai apa aja? Tentang ekosistem, Tentang ekosistem. Apalagi? Mencari apa kita tadi? Mencari pokok. Ya,
dan juga informasi penting. ya. Kemudian yang kita menempelkan gambar tadi, kita mencari jenis ya, jenis makanan ya, jenis makanan hewan. Kemudian yang terakhir tadi kita membuat teks ya. Nah, itu tadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan duduk. Kita beri tepuk tangan untuk Aprija. Nah, kita tadi sudah belajar mengenai apa aja? Tentang ekosistem. Kemudian ya, mencari pokok pikiran dan informasi penting. Lalu tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya apa aja tadi? Ya, kemudian yang terakhir tadi kita membuat ya, teks non fiksi. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu akan membagikan soal penilaian. Ini untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini. Kerjakan dengan kerjakan dengan serius. Kerjakan dengan cukup-cukup. Tepuk semangat. Nah, ini hasil jawaban kalian, nanti Ibu periksa. Periksa dan nanti Ibu beritahukan nih nilainya. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagian yang mana yang kalian sukai? Menempelkan gambar. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, di sini Ibu ingatkan untuk anak-anak Ibu terus semangat dan terus rajin untuk belajar, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Kemudian apa yang sudah kalian pelajari tadi, Ibu juga harapkan kalian bisa menerapkannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, kalian tadi sudah mengetahui hewan-hewan itu apa saja jenis makanannya. Jadi kalian bisa terapkan di kehidupan kalian. Misalkan nih kalian mempunyai peliharaan kucing. Tadi kalian sudah mengetahui kan apa saja makanan kucing. Jadi Ibu harapkan kalian beri makan kucing sesuai dengan jenis makanannya. Ya, itu saja pesan dari Ibu untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi